Seminar Cinta adalah sebuah event yang diadakan oleh Majelis Gaul berkolaborasi dengan Habib Abdul Qadir Ba'abud bertempat di Aula Convention Hall Universitas Dr. Subandi Jember. Seminar ini bertujuan untuk mewabahkan virus-virus cinta untuk kamu. Iya, kamu. Simak ini agar hatimu tenggelam dalam samudra cinta. Ana man ahwa wa man ahwa ana. Dengarkan, sebelum kita bicara cinta, kita belajar dulu tentang hati. Hati itu terkadang tidak bisa memandang. Kenapa hati orang soleh kok bisa memandang keajaiban yang Allah ciptakan? Kita enggak. Dengarkan, keadaan hati ada 5. Kenapa sih hati kita ini enggak ngelihat? Kata Habib Umar, al-qalb idza safat ra'at. Hati kalau sudah bersih, hati itu bisa memandang. Qulubul arifina laha uyunun. Hatinya orang soleh memiliki mata yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Kenapa mereka? Sofat. Hatinya bersih. Keadaan hati itu ada 5. Kenapa sih hati itu nggak bisa ngelihat? Penyebab pertama. Apa? Farik anil ulum. Kosong dari ilmu hatinya. Sehingga hati itu seperti bongkahan batu. Batu permata kalau masih bongkahan nggak kelihatan cantik. Begitu juga hati kita ketika tidak diisi dengan ilmu bagaikan bongkahan, tidak nampak cantik dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa melihat. Kaca kalau belum diproses nggak bisa untuk ngaca. Begitu juga hati kita. Kenapa? Kosong dari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hati kita ini kok nggak bisa melihat? Yang kedua adalah karena apa? Bisa babil ma'usiyah. Karena hati kita itu buram. Hati kita kotor. Kata Rasulullah, satu kemaksiatan yang kamu lakukan, satu titik hitam. Maksiat lagi, titik. Kalla balrona ala qulubihim, hatinya karat, hatinya buram sehingga tidak bisa digunakan untuk mengaca, tidak bisa menggunakan untuk memandang. Jangankan hati, jangankan mata, kacamata kalau lama nggak dibersihkan atau kaca mobil yang terkena hujan tidak ada pembersihnya, kita nggak bisa melihat apa yang di hadapan kita. Buramnya hati disebabkan oleh kemaksiatan. Yang ketiga, kenapa hati kita ini kok tidak bisa melihat? Kenapa? Yaitu adalah inhiraf anil jihad. Melenceng dari tujuan. Spion mobil, kalau spion mobil itu nggak pas, walaupun ada spion besar kita nggak bisa ngelihat. Spionnya kecil, tapi kalau kita arahkan pas belakang, kita akan kelihatan. Begitu juga hati kita melenceng dari Allah sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa melihat keajaiban yang Allah siapkan. Kenapa hati kita melenceng? An-niyya ghairu salihah, adanya niat yang jelek, adanya niat yang kurang baik di dalam hati kita membuat hati kita melenceng dan tidak bisa memandang keajaiban yang Allah siapkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, kenapa hati kita ini kok nggak bisa melihat? Ghalaba alihi syahwah. Yaitu adalah hati kita itu terhijab. Dihijab. Kita di belakang tembok ini nggak kelihatan apa-apa. Kenapa? Karena kita terhijab. Dan hijab yang paling tebal untuk hati kita adalah asyahwah. Hawa nafsu. Makanya orang kalau belum terlahir dari hawa nafsunya tidak akan bisa menjadi aulia Allah. Dikatakan Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau mengatakan la yaliju ila alamil malakut
hatta yuladu marroten. Tidak akan bisa menembus alam malakut kecuali dia terlahir 2 kali. Terlahir dari seorang ayah dan ibu yang sah. Kedua, dia terlahir dari seorang guru yang bisa melahirkan dirinya dari hawa nafsunya. Dia keluar dari hawa nafsunya, bisa terlahir dari hawa nafsunya, terbebas dari hawa nafsunya, maka dia akan bisa mengarungi daripada alam malakut, melihat keajaiban yang Allah siapkan di alam malakut. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang kelima, kenapa hati kita ini nggak bisa melihat? Yang pertama tadi karena belum terbentuk, kosong dari ilmu. Yang kedua tadi karena buram, karena sebab maksiat. Yang ketiga karena melenceng dari arah, karena niatnya nggak baik. Yang keempat karena dihijab, karena sebab syahwat. Dan yang kelima adalah apa? La ya'rifil jihad. Dia tidak tahu cara makainya hati. Kayak ada, kita punya nenek ulang tahun, kita belikan HP iPhone 14. Paling buat cuman telepon-teleponan, buat moto. Dia nggak tahu kalau itu iPhone sangat canggih, di dalamnya ada banyak sekali aplikasi yang sangat istimewa. Tapi karena dipegang orang yang nggak tahu caranya, sehingga di situ-situ aja. Begitu juga hati. Terkadang hati kita ini nggak tahu cara makainya hati. Bagaimana caranya? Yaitu adalah sebabnya apa? Kenapa kita nggak tahu arah, nggak tahu cara make? Karena kita tidak punya seorang guru. Kita harus punya guru. Hati jangan dilempar jalan begitu saja. Man lam yujalis fi zamanihi syaikhun arif makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dudun minal muflisin. Siapa orang hidup di dunia ini tidak memiliki seorang guru yang arif billah, mengenal kepada Allah, makin ilmu syariatnya kokoh, nggak memiliki guru seperti itu, fahuwa ma'dudun minal muflisin. Dia akan terombang-ambing di kehidupan ini dan dia akan termasuk orang yang rugi. Yahsib annahu dakhil wa huwa qaimun barra. Seperti kata Syekh Umar Bamakramah, penyair ulung daripada kota Seun dari Hadramut, mengatakan yahsib annahu dakhil wa huwa qaimun barra. Dia nyangka dia sudah menjadi pujangga cinta, dia sudah berada di dalam jalan yang tepat, dia sudah berada di ruangan cinta, tapi dia masih ada di luar. Yahsib annahu dakhil. Dia nyangka dia sudah masuk dalam hakikat cinta, tapi dia masih ada di luar dan dia masih dalam lautan syahwa, bukan daripada lautan cinta. Kenapa? Enggak punya guru yang mengarahkan. Hati jangan dilepas. Jangan dilepas gitu aja. Harus ada seorang pembimbing dong. Fakultas yang seperti ini, tempat yang begitu hebat di sini, harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nggak bisa. Agama, jangan cuma jalan sendiri, jangan nyomot sana nyomot sini. La, musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asrafi hammadi. Ambil itu agama dari tangan guru, yang mengambil dari tangan gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai kepada Rasulullah. Agama nggak ada di kitab, ilmu nggak ada di kitab, Al-Quran nggak ada di buku. Al-Quran nazala ala qalbi Sayyidina Muhammad. Al-Quran diturunkan di hatinya Nabi. Dari hati Nabi turun kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, sampai kepada para masyayikh. Jangan ngambil ilmu Quran dari kitab. Man kana syaihuhu kutubu fa khata'uhu akthar min sawabihi. Siapa orang yang menjadikan buku sebagai gurunya, maka dia lebih tersesatnya lebih banyak daripada benarnya. Antum fuadi wa
أهوى أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان. Ini cara nata hati. Kadang ada sebagian anak muda itu yang mereka itu jalan mengatakan mau kemana? Mau mencari jati diri. Di mana jati diri? Kalau hutan jati banyak. Jati diri kita di mana? وإذا أبصرته أبصرتنا